Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar tentang pengenalan audio digital untuk materi kedua belajar daring untuk SMK swasta Giat Bank Negeri kelas 12. Jadi untuk materi pertama itu pengertian audio digital, di mana audio digital merupakan versi digital dari suara analog. Bisa kita ketahui bahwa suara itu bisa timbul karena adanya getaran yang merambat. Kemudian untuk pengubahan suara analog menjadi suara digital membutuhkan suatu alat yang disebut analog digital converter. Kemudian untuk pengertian audio digital atau suara itu tersendiri, suara yang kita dengar sehari-hari adalah gelombang analog. Gelombang ini berasal dari tekanan udara ada di sekeliling kita dengan bantuan gendang telinga. Gendang telinga ini bergetar dan getaran ini dikirim dan diterjemahkan menjadi informasi suara dan dikirim ke otak sehingga bisa didengar oleh kita. Jadi ada satu sistem di dalamnya di mana ketika ada suara, kemudian suara itu merambat berdasarkan tekanan udara, kemudian ditangkap oleh gendang telinga untuk membaca atau mentafsirkan suatu suara dan dikirim ke otak sehingga kita bisa mendengar suara tersebut. Oke, lanjut. Untuk analog to digital converter, ya seperti ini gambarnya. Di mana proses konversi sinyal analog ke digital itu ada yang namanya pencuplikan, kuantisasi, pengkodean. Yang pertama itu pencuplikan, di mana konversi sinyal analog ke dalam sinyal amplitudo kontinu waktu diskrit. Jadi dia pencuplikan atau perekamannya suara tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kuantisasi, konversi masing-masing amplitude kontinu dalam waktu diskrit dari sinyal sampel dikuantisasi dalam level 2B, di mana B adalah jumlah bit. Jadi bit itu adalah penampungnya atau jumlah besarnya yang digunakan dalam analog to digital conversion ADC. Kemudian yang ketiga, pengkodean. Pengkodean itu adalah setiap sinyal amplitudo diskrit yang dikuantisasi direpresentasikan ke dalam suatu barisan bilangan biner dari masing-masing bit. Oke, seperti yang kita pelajari di kelas 1 dulu, di mana ada program dasar, ada yang namanya biner, ada yang namanya suatu bilangan. Itu termasuk bilangan biner. Biner itu adalah di mana aturan dalam pembacaan kode itu mulai dari 0 sampai 9. Ya, jadi kalau bit itu merupakan penampungan atau besarnya suatu kapasitas yang dapat diterima. Bisa juga kita simpulkan bahwa pengkodean itu adalah yang bisa dibaca oleh otak, artinya sinyal atau kode atau gambaran yang bisa dibaca oleh otak sendiri. Jadi di sini kita bisa lihat tampilannya bahwa pencuplikan, kemudian itu dia terus ke kuantisasi dan pengkodean. Artinya merekam dulu, kemudian diolah, kemudian dibaca. Oke, atau dikodekan. Sama dengan kita mendengar suatu suara atau mendengar orang berbicara. Nah, itu mulai dari perambatan gelombangnya bagaimana itu direkam, kemudian penghantarannya dan dapat dikodekan oleh gendang telinga dan dikonversikan oleh otak. Ya. Lanjut di bagian analog to digital converter. Analog to digital converter itu yang dimaksud adalah mengubah amplitudo sebuah gelombang analog ke dalam waktu interval sampel sehingga menghasilkan penyajian digital dari suara pada perekaman. Jadi maksudnya di sini bahwa mengubah amplitudo sebuah gelombang analog ke dalam waktu interval. Jadi dia dapat diubah ke amplitudonya atau dapat diubah ke besaran suatu
frekuensinya ke dalam suatu analog interval sample sehingga bisa masuk dan bisa disajikan dalam bentuk suatu rekaman. Oke, lanjut. Digital to Analog Converter atau DAC, yaitu mengubah suara digital ke alat suara analog speaker. Nah, kalau teman-teman pernah dengar musik yang pernah diputar dimanapun itu, di cafe atau dimanapun, itu sistemnya seperti ini. Jadi ada file atau ada suatu format yang bisa mempresentasikan suara, kemudian itu bisa dibesarkan oleh speaker. Artinya dari suatu file rekaman itu bisa disajikan dalam bentuk suara atau disebut penyimpanan suara. Nah, jadi untuk digital penyajiannya tersendiri, untuk audio digital dalam penyajiannya sendiri itu dari suara asli. Dengan kata lain, audio digital merupakan sampel suara. Kualitas perekaman digital bergantung pada seberapa sering sampel diambil, angka sampling atau frekuensi dihitung dalam kilohertz atau 1000 sampel per detik. Jadi untuk rambatan suatu suara itu bisa dihitung berdasarkan kilohertz ya, dalam berapa sampel. Oke, lanjut. Secara singkat format audio. Ya, di sini ada namanya piringan hitam, kaset tape, Walkman atau DAT digital audio tape atau CD dan format file. Oke, kita masuk di bagian piringan hitam. Sejarah pertama untuk alat perekaman sendiri atau teknik pengolahan audio sendiri itu ada pada alat piringan hitam. Jadi piringan hitam itu merupakan suatu benda yang paling banyak digunakan untuk menyimpan atau merekam suara, kemudian dapat diputar kembali dengan menggunakan alat yang bernama gramofon. Jadi gramofon itu kalau di sekarang itu kayak toa ya, jadi kayak pengeras suara. Dalam kamus KBBI piringan hitam disebut sebagai plat gramofon. Platnya artinya dia sebagai piringan ya, piringan hampir mirip piring, tapi dia dalam bentuk yang lebar dan berwarna hitam. Lanjut. Walkman. Nah, di sini mungkin kalian pernah lihat orang memakai headset kemudian mendengar musik melalui HP, itu hampir mirip dengan Walkman. Jadi Walkman adalah pemutar audio kaset portable. Nah, ini yang pertama, artinya portable itu bisa dibawa kemana-mana, yang mengubah kebiasaan orang dalam mendengarkan musik, sehingga seorang dapat mendengarkan musik di mana saja. Dirilis pada pertama kali di Jepang. Jadi sebuah perusahaan elektronik yang ada di Jepang yang bernama Sony pada tanggal 1 Juli 1979 itu merilis alat ini. Alat ini menjadi booming pada masanya. Kalau di Amerika disebut dengan Soundabout. Nah, sedangkan untuk masyarakat di Swedia menyebutnya freestyle. Jadi ini. Sedangkan orang Inggris itu menyebutnya stowaway. Ya. Lanjut. Oke, lanjut. DAT digital audio tape atau sunting. Nah, di sini kalau kalian pernah lihat ada apa? Tape itu yang pakai kayak tali panjang warna hitam, kaset yang berbentuk kotak. Nah, itu adalah lagi-lagi dikeluarkan oleh Sony. Rekaman sinyal. Jadi saya jelaskan dulu. Digital audio tape DAT atau DAT adalah rekaman sinyal dan menengah pemutaran dikembangkan oleh Sony dan diperkenalkan pada tahun 1987. Dalam penampilan itu mirip dengan kaset audio kompak. Kaset audio kompak itu seperti Walkman tadi, Dalam penampilan itu mirip dengan kaset audio kompak, menggunakan 4 mm pita. Ya, kalau di sini hampir mirip lah juga dengan piringan hitam. Tapi dia di sini pakai plat atau seperti tali plat.
Kemudian dia menggunakan 4 mm pita magnetik tertutup, tempurung pelindung tetapi kira-kira setengah ukuran di 73 mm kali 54 mm kali 10 mm. Nah, jadi gambarnya itu seperti ini. Oke, lanjut di alat perekaman lainnya, yaitu CD. Ini mungkin sampai sekarang masih kita gunakan, yang namanya CD, VCD, DVD, diputar dengan CD player, Discman, atau something. Ini tuh sudah berkembang dan bentuknya itu seperti piring, tapi memiliki lubang di tengah. Jadi contohnya itu seperti ini. CD ini atau disebut dengan compact disc adalah sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. Jadi kalau kalian bilang di sini kenapa plastik bisa mengalirkan listrik, sebenarnya dia itu bersifat konduktor, tapi ada yang pelapis plastik. Nah, pelapis plastik itu yang dapat dialiri listrik. Nah, itulah yang sering kita lihat yang mengkilap ya di CD itu. Nah, jadi penemu CD tersebut adalah James T. Russell. Adalah orang yang pertama kali menemukan CD. Sejak kecil James dikenal dengan jiwa penemunya. Wah, jiwa penemu. Oh ya, mantap. Pada tahun 1937 saat berusia 6 tahun. Wih, sudah 6 tahun nih. Kalian 6 tahun sudah temukan apa? Oke, James membuat remote control untuk kapal perangnya. Asik, dia sudah buat remote control, sedangkan kita hancurkan remote-nya saja dengan menggunakan kotak makan siangnya. PC dan keyboard sebagai media masukkan data ke komputer. Ini the real sultan ini, artinya sultan, otaknya sultan juga. Gitu. Oke, lanjut. Format audio. Untuk sekarang dalam perekaman suatu audio itu bukan lagi jarang lagi menggunakan kaset atau CD atau tape atau DAT, Walkman dan lain-lain, atau piringan hitam. Sekarang itu paling banyak kita temukan itu dalam bentuk file, format bentuk jadi berkas audio atau file format. Jadi format file audio adalah suatu bentuk suatu bentuk yang sudah jadi yang digunakan dalam penyimpanan berkas audio pada sistem komputer. Jadi dia itu dalam bentuk file, dibuat menggunakan komputer, kemudian disimpan menjadi file. Oke, format file apa yang paling baik digunakan untuk menyimpan jenis file? Kebanyakan kita dulu itu pasti tahu yang namanya MP3 kan? Ya. Ternyata dalam penyimpanan file format audio itu banyak. Jadi ada yang namanya VLAC, ALAC, PCAM, WAV, AIFF, AAC, OJJ, dan WMA. Jadi itu penyimpanan format audio itu banyak sekali ya. Jadi bukan cuma MP3 saja, tapi banyak. Oke, untuk pembahasan tentang jenis format filenya itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pelajaran hari ini cukup sekian, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Oke, jadi sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.